Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kita berdoa dulu. Semoga amal sederhana kita ini membaca bersama tafsir Al-Jailani diberkahi, dibimbing oleh Allah dan menjadi jalan cinta kita menuju Sang Maha Kekasih. Dan semoga Allah nanti berkenan memeluk kita semua dalam pelukan cintanya. Ala hadhihi kulli niyatin shalihah li ridhaillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah, walhamdulillah, walhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai di ayat 82 surat Al-Maidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Latajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanul ladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqqi wa natma'u ay yudkhilana rabbuna ma'al qaumis sholihin. Fa'athabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma hahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. La la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu id'amu 'asharati masakina min awsati ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Wa man lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis sholati fahal antum muntahun. Wa atiullaha wa atiur rasula wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulinal balagul mubin.
Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fima ta'imu idza mattaqau wa amanu wa 'amilus solihati tsumma taqau wa amanu tsumma taqau wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bi syai'im minas saidi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafu bil ghaibi famani adada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mithlu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi dzawa 'adlin minkum hadiyam balighal ka'bati au kaffaratun ta'amu masakina au adlu dzalika siyaman liyaduqa wabala amri afallahu amma salaf faman ada fayantaqimullahu minhu wallahu azizun dzuntiqam. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu wa mata'an lakum walis sayyarah wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurma wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhul karim, wa ana ala dzalika minas syahidin. Ya, ayat ke-82 surat Al-Maidah, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu. Pasti akan engkau dapati, wahai pengajak manusia menuju kebenaran, orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman padamu dan kitabmu. Asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu. Al-Yahuda, yaitu orang-orang Yahudi yang berwatak munafik dan memusuhi, terutama terhadap engkau dan para pengikutmu. Walladzina asyraku, dan orang-orang yang menyekutukan Allah dengan meyakini adanya wujud lain selain Dia, disebabkan kebencian mereka pada para ahli tauhid yang diberi taufik untuk mengesahkan Allah dan menunggalkan zatnya. Wala tajidanna aqrabahum mawaddah, dan pasti engkau dapati pula orang-orang yang paling dekat persahabatannya dan paling baik kasih sayangnya lilladzina amanul ladzina qalu, dengan orang-orang yang beriman, yaitu orang yang berkata dari lubuk hati mereka kepada orang mukmin setelah mereka menemukan kebenaran Islam dan syariat Muhammad yang mengantarkan kesempurnaan tauhid, inna nasoro, sesungguhnya kami adalah orang-orang Nasrani. Kami akan menolong dan memperkuat kekuatan kalian. Dzalika bi anna minhum qissisin. Hal itu yakni karena adanya rasa sayang dan cinta mereka padamu. Karena di antara mereka, orang-orang Nasrani itu terdapat para qissisin, para pendeta-pendeta yang menuntut ilmu laduni, yang merupakan buah dari semua syariat dan agama. Waruhbana, dan para rahib yang mencapai tingkatan ainul yakin, yang bertindak tanpa bersantai tanpa bertindak dalam urusan duniawi, yang menunggu tampaknya tingkatan kebenaran yang engkau tampakkan, wahai Rasul yang paling sempurna. Wa annahum la yastakbirun, dan juga karena mereka setelah menemukan apa yang mereka cari di hati mereka, tidak menyombongkan diri. Mereka mau menolongmu dan menyayangimu, wahai Rasul yang mengumpulkan semua tingkatan kebenaran. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul, dan karena begitu rindunya mereka pada tingkatan hakul yakin, apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad SAW, yakni hikmah, hukum, peringatan, simbol-simbol syariat, dan isyarat-isyarat, pelajaran-pelajaran, perumpamaan-perumpamaan yang masing-masing menjelaskan tingkatan hakul yakin, taro a'yunuhum tafidu minad dam'i. Engkau melihat, wahai yang dapat melihat, mata mereka bercucuran atau mengalirkan air mata. Karena demikian rindu mereka untuk mencapai tingkatan tersebut.
a'yunuhum tafidu minal dam'i mimma arafu. Dan hal itu disebabkan karena Al-Quran yang telah mereka ketahui sesuai kadar kemampuan mereka. Minal ladzina mimma arafu minal haqq, dari tanda-tanda tingkatan kebenaran. Jadi bagaimana seandainya mereka sendiri yang menemukan tingkatan kebenaran tersebut dan mereka mengalami kedudukan sidik tersebut. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Lalu mereka berkata dengan penuh harapan, ya Tuhan kami telah beriman, telah membenarkan dan telah memastikan kebenaran dengan yang telah Engkau karuniakan pada kami berupa ilmu yakin dan ainul yakin, setelah kami berhasil mencapai keduanya berkat taufik darimu. Fakata benar, maka catatlah kami dengan belas kasihmu ma'as syahidin, bersama orang-orang yang menjadi saksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau dan segala sesuatu akan binasa kecuali wajahmu. Wa ma lana la nu'mina, dan karena begitu besarnya penyesalan dan dahaga mereka, mereka juga berkata, mengapa kami, apa yang menghalangi kami sehingga kami tidak beriman, membenarkan, yakin dan patuh billahi, kepada Allah yang Maha Esa lagi bertajalli di seluruh kosmos, yang Maha tidak membutuhkan dalil dan bukti. Wa ma ja'ana, dan mengapa pula kami tidak mengikuti dan melaksanakan apa yang datang pada kami, yakni bukti-bukti minal haqqi, bukti-bukti kebenaran dan penjelasannya. Wa natma'u ayyudkhilana, padahal kami sangat ingin dan berharap Rabbuna ma'al qaumis sholihin, agar Tuhan kami memasukkan kami bersama kaum soleh yang patut mencapai tingkatan tersebut. Fa'atsabahumullahu bima qalu, dan setelah mereka takut pada Allah dan tulus dalam semua yang mereka tampakkan, maka Allah memberi mereka pahala dan mewariskan pada mereka atas sesuatu yang telah mereka ucapkan dengan penuh harap, yaitu jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah berikan pada mereka surga tempat berbahagia dengan ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai makrifat dan hakikat dari lisan pencapaian kasyaf dan yakin, yang menghidupkan negeri yang mati, yaitu orang-orang yang terhijab dan terpenjara oleh rantai belenggu, dalil-dalil yang mengikat dan dugaan-dugaan. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya hingga waktu sekehendak Allah, tiada daya dan upaya selain hanya pada Allah. Wa dzalika jazaa'ul muhsinin, dan itulah balasan kemenangan besar, anugerah mulia, sebagai balasan bagi orang-orang yang berbuat baik, yang mencapai tingkatan hakul yakin, para muhsinin. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, dan orang-orang kafir terhadap keesaan kami serta mendustakan ayat-ayat kami yang menunjukkan dan menjelaskan jalannya, ulaika ashabul jahim, dan menjelaskan jalannya mereka orang-orang jauh yang terpenjara dalam impitan imkan, itulah mereka ini penghuni neraka jahim, tidak selamat darinya dan tidak lepas dari siksanya. Kemudian ketika kalangan Nasrani bersikap berlebihan dalam kependetaan yang menolak kenikmatan duniawi, hingga mengharamkan bagi diri mereka apa yang dihalalkan Allah, sehingga mijaz, watak, mental, temperamennya tidak tegak secara wajar, maka Allah mengingatkan orang-orang mukmin pada jalan yang lurus, jalan tengah antara terlalu longgar dan terlalu kaku, agar tidak terjadi kerusakan dan penyimpangan mijaz. Karena bagi Allah dalam mewujudkan asroja terdapat berbagai ciptaan menakjubkan dan berbagai entitas baru yang aneh dan muncul dari hikmah murni yang menghimpun semua sifat zat ilahi. Ausof al-dzatiyah al-ilahiyah, berupa ilmu, kudroh, iradah, dan lainnya. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu
Wahai orang-orang yang beriman, yakinilah agama Islam dan penuhilah apa yang diperintahkan dan yang dilarang. Dan la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan agamamu. Wala ta'tadu, dan janganlah kamu melampaui batas yang telah ditetapkan berlebih-lebihan demi menjalani pola hidup kerahiban atau zuhud yang berlebihan yang bisa menimbulkan riak dan sum'ah. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah yang maha mengurus hambanya tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas, yang melanggar pengaturan Allah dan perbaikannya. Dan ketika kamu mendengar apa yang kau dengar dari Allah yang maha benar, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Maka makanlah makanan-makanan yang baik yang telah Allah anugerahkan padamu secara halal tanpa berlebihan dalam memakannya. Dan baik dari usahamu sekedar dapat membuat tubuh kuat untuk melaksanakan perintah dan hukum-hukum Allah. Wattaqullaha, dan bertakwalah pada Allah, alladzi antum bihi mu'minun, yang hanya kepadanya lah kamu beriman. Yakin tulus tidak melanggar batas-batas yang telah ditetapkannya dan tidak melakukan apa yang dilarangnya. Waspadalah terhadap siksa dan pembalasannya. Ketahuilah bahwa sebaik-baik bekalmu di dunia adalah ketakwaanmu. Karena itulah Allah SWT berpesan padamu. Jadi nggak boleh mengharamkan yang sudah dihalalkan, apa itu ya. Asal hukum dari semua hal itu halal, sampai itu dilarang sama Allah. Sementara kalau untuk ibadah, semuanya tidak boleh dilakukan, itu perintah. Di antara hal-hal yang harus dijaga dalam hidup adalah hendaklah kamu senantiasa menemani orang-orang yang bertakwa dan berbakti di sisi Allah. Jangan pula melanggar janji atau sumpah dengan nama Allah yang berhubungan dengan kejadian tertentu atau akad-akad. Khususnya dalam bentuk kebohongan secara sengaja agar kamu tidak jatuhkan dari martabat al-adalah al-fitriyah, keadilan naluriah, dan tidak tergolong orang-orang yang sesat di kehidupan dunia. Terkecuali jika pelanggaran itu kamu lakukan tanpa sengaja. Sebagaimana yang umum terjadi dalam percakapan sehari-hari orang Arab, yaitu tidak demi Allah, tanpa ada tekanan berlebihan. Maka yang seperti ini bisa dimaafkan karena sudah menjadi kelaziman. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, la yu'akhidukumullahu billahwi. Allah yang maha membalas semua perbuatanmu tidak menghukum kamu sebab kekeliruan yang kau lakukan fi aimanikum, dalam sumpah-sumpahmu tanpa sengaja dan bukan untuk menipu. Walaki yu'akhidukum, tetapi dia menghukum dan menyiksa kamu bima aqadtumul aiman, sebab sumpah-sumpah yang kamu sengaja, yakni akad-akad yang kamu kuatkan dengan janji-janji, lalu kamu melanggarnya. Maka setelah pelanggarnya, kamu harus membayarnya dengan kafarot atau denda. Fakafaratuhu id'amu asyarati masakina min awsati ma tud'imun. Maka kafaratnya, tebusannya adalah dengan memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kamu makan kepada keluarga dan dimakan oleh keluargamu, atau memberi pakaian pada mereka. Au au fakaffaratuhu id'amu asyarati masakina min ausati ma tud'imuna ahlikum au kiswatuhum, atau memberi pakaian kepada mereka, yakni 10 orang miskin dengan pakaian yang biasa kau berikan pada keluargamu. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan seorang budak sesuai dengan keragaman derajat kesulitan dan kemudahanmu.
Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam. Siapa yang tidak sanggup melakukannya di antara pilihan tersebut, maka kafaratnya adalah berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Dzalika kafaratu aimanikum idza halaftum. Pilihan-pilihan itu adalah kafarat sumpahmu bila kamu bersumpah dengan sengaja lalu kalian melanggarnya. Adapun jika kamu melakukan sumpah palsu, naudzubillah min dzalik, maka siksanya tidak akan lepas darimu kecuali dengan tobat dan penyesalan yang tulus yang sungguh-sungguh. Wahfadzu aimanakum, dan jagalah wahai orang-orang mukmin sumpah-sumpahmu dari kebohongan dan keraguan, bahkan dari praduga jika kamu ingin berbuat baik dengan sumpah-sumpah itu dan berlaku adil di sisi Allah. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatih. Demikianlah kamu dinasihati, Allah menerangkan padamu ayat-ayatnya dengan menunjukkan ke tauhid, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur padanya. Dengan harapan kamu mencapai derajat syukur dan kamu menikmati apa yang telah dikaruniakan padamu sesuai hikmahnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, salah satu konsekuensi imanmu adalah harus menjaga batas-batas hukum Allah yang telah ditetapkan untuk memperbaiki keadaanmu, baik berupa perintah, larangan, makruh, sunnah, halal maupun haram. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amalis syaiton. Sesungguhnya meminum khamr, sesuatu yang memabukkan, yakni segala sesuatu yang membuat mabuk dan menghilangkan akal berupa apapun itu, wal maisir, dan berjudi dengan apa saja yang kamu mainkan, wal ansab, dan berkorban untuk berhala yang diciptakan untuk menyesatkan keimanan orang, wal azlam, dan mengundi nasib dengan panah untuk mencari tahu hal-hal gaib yang dirahasiakan oleh Allah. Semua itu adalah rijzum min amalis syaiton, adalah perbuatan kotor yang termasuk perbuatan setan, baik dengan perantara atau tidak. Fajtanibuhu, maka jauhilah perbuatan itu, hindarkan dirimu dari semua itu, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Semoga kamu memperoleh sesuatu yang membuatmu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Innama yuridu syaiton, sesungguhnya setan yang menyesatkan itu hanya bermaksud an ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir, bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman khamr dan berjudi, yakni hal-hal yang dapat memicu pertengkaran dan pertikaian. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan setan bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah, khususnya menghalangi untuk wa'anis sholah, melaksanakan sholat yang merupakan mi'rajnya orang mukmin menuju al-haq. Fahal antum muntahun, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Wahai orang-orang mukmin, jika tidak kalian menjadi rusak dengan melakukan semua itu, sebab tidak ada perantara antara keduanya ataupun pemaafan. Wa atiullaha, dan taatlah kamu pada Allah dalam apa saja yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah untukmu. Wa atiur rasul, dan taatlah kamu kepada Rasul yang menjelaskan padamu perintah dan larangan Allah itu. Wahdharu, dan berhati-hatilah dari apa yang diperingatkan Allah dan Rasulnya padamu. Fa in tawallaitum, jika kamu berpaling setelah adanya bukti yang jelas, fa'lamu annama ala rasulina al-balagul mubin, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat dari Allah untuk dengan terang dan tampak jelas. Kamilah yang akan menghisab dan memberikan balasan pahala atau siksa. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihati junahun. Tidak ada bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh dan diperintahkan Allah, tidak ada dosa, kesempitan, kesulitan, kepayahan fima ta'imu, karena telah memakan sesuatu yang diharamkan dahulu sebelum ada petunjuk pengharamannya. Idza mattaqau, apabila mereka bertakwa setelah ada petunjuk tersebut, wa amanu, serta beriman dan membenarkan keharamannya,
wa amilus solihat, dan mengerjakan amal-amal soleh yang diperbolehkan tanpa pelanggaran, tsummat taqau, kemudian mereka tetap bertakwa dalam rukso itu, wa amanu, serta beriman tulus dengan segala tuntutannya, tsummat taqau, kemudian mereka tambah lagi beriman dalam semua tuntutannya demi meraih ridho Allah, wa ahsanu, dan berbuat kebajikan dalam ketakwaan tersebut, dan mereka menyembah Allah seakan-akan mereka melihatnya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah yang maha memberi kebaikan dan anugerah kepada hamba-hambanya, menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan di antara mereka yang mencari ridho Allah dan merindukan perjumpaan dengannya. Jadi yang sudah dilakukan di masa lalu tidak apa-apa, dimaafkan sama Allah. Minum, memabukkan, judi, dan lain-lain dimaafkan yang masa lalu. Begitu syariatnya turun, berhenti ya, memulai hidup baru ya. Di antara hal-hal yang paling diharamkan dalam agamamu adalah berburu ketika kamu menjalani ihram haji. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullah. Wahai orang-orang beriman, sungguh Allah pasti akan menguji dan mencoba kamu. Bisai'in, dengan sesuatu yang sederhana. Minas soidi, dari binatang buruan, dengan keadaan kamu sedang ihram dan buruan itu menggodamu, karena tanaluhu aidikum warimahukum, karena mereka mudah didapat oleh tangan dan tombakmu, sebab amat dekat letaknya. Apakah kamu akan menangkapnya dan menghabisinya, atau kamu menjaga untuk tidak menangkapnya, karena hal itu diharamkan selama sedang ihram. Demikian itu tiada lain selain liya'lamallahu, supaya Allah mengetahui, memilah dan membedakan mayyakhafuhu bil ghaib, siapa yang takut padanya walaupun tidak melihat Allah, dan takut pembalasannya pada hari pembalasan dari orang yang tidak takut, dan dipisahkan dari orang tidak takut padanya dan tidak peduli pada perintah dan larangannya. Famani adada, maka siapa yang melanggar batas atau melampaui batas, ba'da dzalika, sesudah mendengarkan keterangan dari Allah itu, falahu adzabun alim, maka baginya adab yang pedih dan hukuman yang berat karena melanggar dan membangkang terhadapnya. Kemudian Allah menjelaskan petunjuk cara memperbaiki kesalahan yang dilakukan demi menghilangkan kesulitan hamba-hambanya. Sebagaimana dia dengan gamblang menyatakan pengharaman dan larangannya pada bagian sebelumnya. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, salah satu konsekuensi keimananmu, la taqtulus soida wa antum hurum. Janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang berihram haji. Wa man qatalahu minkum, siapa di antara kamu yang membunuhnya saat ihram, muta'ammidan fajaza'um mithlu ma qatala minan na'am, membunuh binatang saat ihram dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan hewan buruan yang dibunuhnya. Maksudnya ia harus memperbaiki pelanggarannya itu dengan menyembelih hewan ternak yang sepadan dengan hewan yang dibunuhnya dalam hal manfaat dan faedahnya, dengan tujuan mengurangi kelaparan para fakir miskin. Yahkumu bihi dawa adlim minkum, menurut putusan yang harus diterapkan dua orang yang adil di antara kamu pada saat si pelaku berniat menjadikan hewan ternak itu hadiah sebagai hewan kurban yang disembelih atas nama Allah dan demi ridhonya. Balighul Ka'bati, yang dibawa sampai ke sisi Ka'bah dan disedekahkan kepada fakir miskin. Au kaffaratun ta'amu masakin, atau diwajibkan atas si pelaku itu denda berupa memberi makan orang-orang miskin, atau membeli makanan dengan uang yang nilainya diputuskan oleh pengadilan. Lalu disedekahkan kepada para fakir miskin, masing-masing diberi satu mud makanan. Au adlu dzalika siyama, atau berpuasa setara dengan makanan yang dikeluarkan itu, yakni ia harus berpuasa dengan jumlah hari yang sama dengan jumlah fakir miskin jika ia memberi makan pada mereka. Rahasia di balik beratnya berbagai taklif tersebut adalah liyadzuqu wabala amri, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya.
yakni agar merasakan berat, sulit, dan mengerikan buruknya akibat dari perbuatan itu, sebab ia telah menghilangkan nyawa ciptaan Allah yang dilindunginya dan dilarang membunuhnya. Hendaklah kamu juga menjaga larangan setelah ditetapkan dan janganlah kamu takut atas segala kesalahan sebelumnya. Sebab afallahu anka amma salaf, Allah memaafkan apa yang telah lalu, yang berlalu ya sudah. Menghapus dari catatan amal dan hisab kejahatan apa saja telah kamu lakukan pada saat kamu bingung dan lalai. Wa man ada, dan siapa yang mengulang atau mengerjakan itu setelah dia sadar dan tahu, bayan takimullahu minhu, pasti Allah akan menyiksanya. Dia akan menghukum, menghisab, dan membalasnya sesuai hasil hisab. Wallahu azizun duntikom, dan Allah, dan jangan kamu menganggap bahwa Allah akan melalaikannya, sebab Allah yang maha kaya dalam zatnya, maha kuasa, maha menang, maha perkasa, lagi mempunyai kekuasaan untuk menyiksa dengan siksa yang berat buat orang yang mengingkari hukumnya. Dan dia terus-menerus melakukan pengingkaran itu. Ya Allah, kami berlindung dengan anugerah-Mu dari siksa-Mu, wahai Zat yang maha kuat dan maha kokoh. Uhilla lakum soydul bahri, dihalalkan bagi kamu, wahai orang-orang yang sedang ihram, yaitu hewan buruan laut, yakni semua hewan yang lahir di air, kecuali hewan yang tidak kamu sukai. Wa ta'amuhu, dan makanan yang berasal dari laut, boleh memakannya mata'al lakum, sebagai makanan yang lezat bagi kalian, dan demikian juga walis sayyaroh, bagi orang-orang yang dalam perjalanan untuk berdagang, berziarah, dan lain-lain, boleh berbekal makan makanan tersebut. Wa hurrima alaikum soydul barri ma dumtum hurma, dan diharamkan atas kamu menangkap hewan buruan darat selama kamu dalam ihram, sejak awal ihram hingga selesai. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun, dan bertakwalah pada Allah yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan dan digiring, wahai orang-orang beriman. Kamu juga harus benar-benar berhati-hati untuk tidak melakukan segala bentuk penyerangan terhadap ciptaannya secara semena-mena dalam semua keadaan, terutama ketika memakai pakaian ihram yang merupakan kafan, kefanaan maknawiyah, dan kematian sejati bagi para ulul albab yang sudah melihat ke inti dan saripati hukum. Sebagaimana halnya dalam kematian fisik, al-mautu as-suri, kekuatan dan sifat-sifat lahiriah tidak lagi memiliki pengaruh dan dampak apapun, karena semua itu akan pupus, terhapus, dan lumpuh, sebab sejatinya semua itu memang tidak dapat memberi pengaruh apapun. Demikian pula hanya dalam kematian kehendak, al-mautu iradi, yang menjadi haji bagi para arif. Di dalamnya ihram harus dilakukan dengan melumpuhkan segenap anggota dan organ tubuh dari segala bentuk sifat manusiawi dan kekuatan hewani, serta dari semua ta'ayyunat, jasmania, rohania, gaib, kasat mata, dan lahiriah, baitiniah. Singkatnya, dari semua bentuk idhofah, hubungan korelatif kesalahan hubungan ini, dan kemajemukan yang menghijab gerak ketunggalan zat, wihda zatiyah, dan yang akan mengenyahkan segala semua hal semu yang muncul dari bayangan-bayangan adalah dan bantuan-bantuan al-ukus, itulah sebabnya kematian kehendak menjadi lebih kuat menghapus dan lebih menenggelamkan dalam fana dibandingkan kematian fisik. Karena dalam al-maut iradi, ya, kematian kehendak segalanya berujung pada ketiadaan, al-adam, pengalihan as-sarf, dan fana mutlak yang sama sekali tidak menghirup aroma wujud. Bentar. Ja'alallahul ka'batal baital harama qiyaman linnasi wasyahrul harama wal hadiya wal qala'id. Dzalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa annallaha bikulli syai'in alim. Ya'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Lantas bagaimana kematian dan kehidupan, wujud dan ketiadaan, serta semua penglihatan, pandangan, akal, kebingungan di pelosok uluhiyah? Sesungguhnya, ja'alallahu,
Allah tidak membutuhkan tempat dan tidak menempati tempat itu secara mutlak, telah menjadikan Al-Ka'batal Baital Haram, Ka'bah fisik yang terletak di Hijaz, sebagai Baitul Haram, yakni tempat yang banyak hal yang halal di tempat lain, di situ hukumnya haram. Kayak tadi itu berburu binatang. Gitu ya. Bahkan menurut para arif semuanya menjadi haram, itu qiyamal linnas, sebagai pusat peribadatan dan urusan dunia bagi manusia. Yakni tempat itu manusia menegakkan dan membangunkan berbagai rukun, manasik, adab, dan masyair, dari tidur ke alpaan dan gelap kelupaan. Wasyahrul haram, dan Allah juga menjadikan bulan haram sebagai kesempatan untuk berziarah dan tawaf, agar ketika itu mereka menyiapkan berbagai perangkat menuju fana dan mengosongkan hati dari kecondongan pada selain Allah. Wal hadiya wal qalaid, dan Allah juga menjadikan hadiyu dan qalaid sebagai perbaikan atas peribadatan yang kurang. Dengan ketentuan itu Allah ingin agar kamu tidak berhenti menyempurnakan ibadah mereka. Dzalika lita'lamu annallaha, penentuan Ka'bah sebagai poros dan kiblat bagi seluruh manusia yang mereka wajib menghadap ke arahnya dari semua tempat yang terpencil dan segenap penjuru yang jauh itu, agar kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah yang Maha meliputi segala zarah semesta, ya'lamu ma fis samawat, Dia Maha mengetahui dengan ilmu huduri semua apa yang ada di langit, yakni al-uluwiyah dan al-a'yan al-sabitoh, mama fil ardi, dan apa yang ada di bumi, yakni as-sufliyah dalam bentuk hawa nafsu yang batil. Wa annallaha, dan agar kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Suci, Maha Luhur, dalam kondisi diliputi oleh tempat tajalliyatnya sendiri, bikulli syai'in alim. Allah terhadap segala sesuatu yang Dia rengkuh dengan pengetahuannya, karena tidak ada yang dapat, karena tidak ada yang mengetahui bala tentara Allah selain Dia sendiri. Dan Dia Maha mengetahui, tiada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan dan kehadirannya. Lidah tidak mampu menjelaskan sifat-Mu, ya Allah, akan lumpuh menjangkau ma'rifatmu. Atas bagaimana sifat-Mu dapat diketahui, wahai Rabb. Singkatnya, i'lamu, ketahuilah, wahai orang-orang yang menghadap pada Allah, Sang Maha Benar, dan mengunjungi rumahnya, annallaha syadidul iqab, bahwa Allah sangat keras hukumannya. Janganlah kamu terlena oleh penundaan siksa olehnya karena belas kasih dan keindahannya. Namun waspadalah dan takutlah kamu terhadap kekuasaan, keperkasaan, dan keagungannya. Wa annallaha ghafurur rahim. Tapi sekaligus Dia, Allah, juga Maha Pengampun, dengan menghapus dosa-dosa para hambanya yang tulus, lagi Maha Penyayang kepada mereka. Dia menyayangi mereka sesuai sifat keindahan dan anugerahnya. Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang berada di tengah antara dua sisi khauf dan roja, agar kamu mau menjadi golongan hamba yang bersyukur. Jika mereka para ahli bid'ah dan penurut hawa nafsu yang rusak berkenaan dengan berbagai ilham dan berita ilahiyah yang mengalir dari lautan hikmah ini, mereka membantahmu, wahai Rasul yang paling sempurna, katakanlah pada mereka atas nama kami, ma'alar rasuli illal balag. Tiada lain kewajiban Rasul itu hanya memberi petunjuk atas izin Allah, dan hanyalah menyampaikan apa yang diwahyukan padanya. Dan penerimaan dari Allah serta taufik dari sisinya semata. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Dan Allah yang Maha melihat apa saja dalam hatimu, mengetahui keimanan dan ketaatan yang kamu tampakkan, ma taktumun, dan kekufuran bid'ah yang kamu sembunyikan. Qul, katakanlah wahai Rasul yang paling sempurna, la yastawil khabitha wat thayyib. Tidaklah sama yang buruk dengan yang baik di sisi Allah. Walau a'jabaka kathratul khabith. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, wahai orang-orang yang tertarik. Sebab yang menjadi patokan itu bukan sedikit atau banyaknya, tapi baik dan buruknya dalam perbuatan itu. Fattakullaha, maka bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, ya ulil albab, wahai ulil albab, orang yang dikasih ilmu,
yakni orang-orang yang melihat pada inti lub segala sesuatu. La'allakum tuflihun, agar kamu beruntung meraih kemenangan besar dari sisinya setelah kamu memperbaiki amal-amalmu dengan ikhlas dan takwa. Alhamdulillah kita selesai ayat ke-100 Bapak Ibu. Al-Maidah. So, insya Allah ayat ke-101. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.